Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Dan juga firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu bagi hidup kami. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan dan singkapkan isi hati-Mu melalui firman-Mu pagi ini bagi setiap kami. Dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yeremia 17 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Perhatikan, aku Tuhan, ya Tuhan menyatakan dirinya, ya dia nyatakan apa? Yang menyelidiki hati. Ya, apa yang tersimpan, yang tersembunyi rapat dalam hati kita, itu diselidiki oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mungkin orang bisa berbohong di hadapan manusia atau di hadapan orang lain. Orang bisa menutupi isi hatinya terhadap orang lain. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan yang menyelidiki bahkan menguji batin kita. Sehingga apa yang kita kerjakan itu sesungguhnya motivasinya itu sudah bisa terlihat dari isi hati. Ya, Tuhan sudah melihat. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang memberikan kepada setiap orang balasan setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ketika orang berbuat sesuatu, ada yang namanya hasil atau balasan yang Tuhan sediakan. Tetapi tidak serta-merta ketika dia berbuat seperti ini hasilnya nanti hasil perbuatannya baik. Karena yang dilihat Tuhan bukan hanya perbuatannya. Perhatikan, hatinya sudah diselidiki oleh Tuhan. Ada orang yang kelihatannya baik di depan, tetapi kalau hatinya jahat, Tuhan sudah tahu. Kita lihat waktu itu Yudas Iskariot ketika menyerahkan Tuhan Yesus, dia mendatangi Tuhan, bahkan dia mencium Tuhan. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di hatinya Yudas Iskariot. Demikian juga kalau kita lihat kisahnya Kain dan Habel. Pada waktu itu Tuhan sudah mengingatkan Kain supaya jaga hatimu. Iblis sudah mengintai. Ya, hati-hati. Engkau harus berkuasa, tetapi dia tidak mendengarkan itu. Dia terus akan melaksanakan niatnya. Dan apa yang dilakukan? Dianjaklah adiknya si Habel itu ke padang. Perhatikan, dianjaknya pasti dengan baik-baik. Dirayu yang baik supaya adiknya nurut mau. Tetapi di padang, adiknya yang polos itu ngikut saja. Dan pada akhirnya dibunuh oleh Kain. Ya, Tuhan tahu yang di hati seseorang. Karena itu mau perbuatan kita sebaik apapun tidak akan menghasilkan hasil yang baik, tidak akan menghasilkan balasan yang baik kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi jaga hati kita dengan hati-hati. Ya, termasuk apa yang kita lakukan selalu dasari dengan motivasi yang benar, hati yang murni. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga nggak bisa main-main dengan Tuhan. Tidak serta-merta, aku berbuat baik hasilnya baik. Tapi kalau motivasimu tidak baik, ya kita
kamu tidak akan bisa menerima balasan yang baik juga. Karena yang diberikan Tuhan, balasannya itu setimpal dengan tingkah langkahnya dan setimpal dengan perbuatannya yang didasari hati tadi. Ya, coba lihat Galatia 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, ketika orang berbuat sesuatu yang baik, seharusnya dia akan menuai yang baik juga. Tapi sekali lagi, kalau hatinya jahat, ada motivasi yang jahat, maka dia tetap tidak akan menuai yang baik. Yang dia tabur itu bukan sekedar apa yang dia buat, tetapi apa yang ada di hati orang itu yang mendasari perbuatan itu. Ada orang pura-pura baik, pura-pura manis, ternyata jahat. Kita sering mendapati seorang yang menipu. Ya, penipu itu wah tampilannya menarik, meyakinkan, tetapi hatinya jahat, menjebak orang supaya jatuh dalam dosa. Ya, supaya orang itu akhirnya bisa diperdayai. Nah, yang seperti itu, yang jelas otomatis balasannya bukan balasan yang baik yang akan diterima. Orang yang jahat, hatinya jahat, sekalipun dia berbuat seolah-olah baik, Tuhan menilainya bukan hanya dari perbuatannya, tetapi selalu didasari dari hatinya. Bagaimana motivasi hatinya? Apakah dia tulus, apakah dia murni? Dan ingat, manusia tidak bisa membohongi Tuhan. Dikatakan jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan dengan seolah-olah berbuat baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Tetapi kalau hati jahat tetap saja juga jahat, pasti hasilnya juga tidak akan baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita kerjakan. Dasari dengan motivasi yang benar, hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang benar, maka kita menerima balasan yang baik yang dari Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa menuai yang baik dari apa yang kita tabur itu. Ya, taburan bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi dasarnya atau motivasi hatinya itu juga diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan hasil atau balasan setimpal sesuai dengan apa yang di hati dan yang dia kerjakan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Kau boleh mengingatkan kami untuk kami senantiasa mendasari apa yang kami buat. Setiap tindakan kami itu dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar. Sehingga kami pun pada akhirnya akan menerima balasan atau menuai dari apa yang baik yang kami lakukan dengan dasar hati yang baik pula ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami melakukan hal yang baik, maka hal yang baik juga itu yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa menjadi pelaku firman ini. Menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.